Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang pemeriksaan cerai gaib. Ini biasa disebut orang dengan istilah perceraian yang tidak diketahui alamatnya. Oke, kita lihat ya, apa itu cerai gaib? Cerai gaib ini maksudnya adalah pengajuan gugatan cerai atau talak cerai di mana pihak lawan, maksudnya tergugat atau termohon, tidak diketahui alamatnya. Ya, di sini bisa dilihat dari dasar hukumnya yaitu pada pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Baik, di mana tempat mendaftarkan perkaranya? Ya, gugatan cerai dan permohonan talak cerai gaib ini diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama tempat domisili penggugat. Jadi di tempat tinggalnya penggugat, maksudnya begitu ya, atau alamatnya penggugat. Bagaimana cara pendaftarnya? Ya, ini kita bahas. Yaitu mendaftarkan surat permohonan cerai atau gugatan cerai ini di meja PTSP pengadilan. Pendaftaran ini juga nanti akan dikenakan dengan membayar panjar biaya perkara. Ini sekedar saran ya, jika ingin murah, gunakanlah aplikasi Ekot. Ya, untuk materi Ekot ya, ada di video kami, silahkan dibuka channel ini dan lihat saja pengertian terkait dengan Mas Ekot itu. Ini saya jelaskan khusus perkara cerai di pengadilan agama, biaya perkara ini nanti dibebankan kepada penggugat atau kepada pemohon. Berkas yang harus dibawa apa saja ya? Selain tadi surat permohonan talak tadi, surat yang diajukan kepada ketua pengadilan, ini berkas yang harus dibawa. Yang pertama, asli dan fotokopi kutipan atau duplikat akta nikah. Nah, ini asli dan fotokopi buku nikah atau akta nikahnya dibawa ke pengadilan. Yang kedua, asli dan fotokopi KTP dan KK pemohon atau penggugat. Ya, ini juga dibawa. Ini untuk menunjukkan domisili Anda ada di mana. Asli dan fotokopi akta anak jika ada, ya, jika dalam perkawinan itu ada anaknya, maka dibawa juga akta anaknya. Dan ada dibawa asli surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan yang menerangkan tergugat atau termohon ini telah pergi dan tidak jelas di mana tempat tinggalnya atau tidak jelas alamatnya. Jadi ini untuk membuktikan jika gugatan Anda atau permohonan talak Anda ditujukan kepada lawan yang tidak diketahui alamatnya. Catatan untuk bukti surat. Berkas fotokopi yaitu akta nikah, KTP, KK atau akta anak yang hendak diajukan di persidangan wajib dinasegelen atau dimeteraikan di kantor pos. Maksudnya di sini bahwa berkas atau fotokopi tadi ditempel meterai dan meterai itu nanti ditempel di kantor pos ya. Kalau tetap nggak ngerti, datang saja ke kantor pos, bilang sama petugas posnya bahwa fotokopi ini akan diajukan sebagai bukti surat di pengadilan, minta dimeteraikan, gitu ya. Baik, yang kedua yaitu untuk PNS, TNI atau Polri yang mengajukan cerai, ya, harus ada surat izin atau keterangan perceraian dari pejabat yang berwenang. Maksudnya ini harus ada izin dari atasannya, ya begitu. Jika tidak ada izin atau keterangan perceraian dari pejabat tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh PNS, TNI atau Polri tersebut pasti dinyatakan tidak dapat diterima. Terus berapa lama jangka waktu persidangan? Jangka waktu
persidangan ini bisa sampai 6 bulan sejak mendaftarkannya. Loh, lama sekali. Oke, kita lihat bahwa lamanya persidangan karena proses pemanggilan pihak tergugat ini atau termohon membutuhkan waktu yang cukup lama. Cara pemanggilan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 27 PP 9 tahun 75 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Cara pemanggilan yaitu dilakukan dengan cara pemanggilan umum. Jadi ini karena tidak dikata alamatnya, maka jurusita tidak ada datang ke rumah atau alamat si tergugat atau termohon, yaitu dengan nama cara pemanggilan umum, yaitu panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ini dipanggil dengan media, ya, mau surat kabar atau media radio atau bagaimana, yang ini jelas ditetapkan oleh pengadilan. Lamanya panggilan ini dengan jarak persidangan, nah ini yang harus diperhatikan kenapa tadi lama, yaitu panggilan ke-1 dan kedua ini masing-masing berselang 1 bulan. Jadi ketika hakim menetapkan langsung dipanggil 1 bulan untuk hari sidang, panggil lagi 1 bulan itu sidang kedua, dan panggilan ketiga adalah jangka waktunya 3 bulan. Ya, jelas toh, ini aja untuk proses pemanggilan aja sudah 5 bulan, ya, belum proses persidangannya. Maka saya sampaikan di depan tadi bahwa prosesnya bisa sampai mencapai waktu 6 bulan. Ya, terus apakah seperti itu? Nah, terkadang majelis hakim cukup memanggil dua kali. Ada juga yang seperti itu. Ya, kita serahkan pada majelis hakim. Tapi yang jelas ada pemanggilan selama 3 bulan itu. Kalau untuk panggilan 1 kadang ada yang selang hanya 1 bulan, selanjutnya langsung pemanggilan 3 bulan, jadi cukup 4 bulan. Ya, makanya saya sampaikan bisa mencapai waktu 6 bulan, ya. Ini yang lama, yaitu ada salah satu pemanggilan yang harus jangka waktunya 3 bulan. Terus pemeriksaan perkara. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan tanpa hadirnya tergugat atau first take. Ya, kalau alamatnya tidak diketahui, ya biasanya tergugat ini memang tidak ketahui alamatnya, sehingga dia tidak hadir, maka di situ diputus dengan first take. Ya. Makanya setelah panggilan yang jangka waktu 3 bulan tadi, pemeriksaan sidang akan dilanjutkan kepada pembuktian, sehingga penggugat atau pemohon cerai hendaknya langsung membawa bukti surat dan saksi. Jadi langsung acaranya hari itu pemanggilan 3 bulan langsung baca gugatan, langsung di situ adalah pembuktian di surat dan saksi. Biar pemeriksaan cepat, maka langsung bawa bukti surat dan saksinya, ya. Nah, namun jika ternyata tergugat atau kuasanya hadir, maka sidang pemeriksaan akan dilakukan seperti biasa, yaitu kontradiktor. Jadi kalau tergugatnya hadir, ya pemeriksaan akan dilakukan dengan biasa, ya, secara biasa. Dalam pembacaan putusan, yaitu putusan kontradiktor, ya ini jika tergugat hadir, ya, walaupun tadi diajukan secara gaib, tetapi jika tergugat hadir, maka putusan dinamakan putusan kontradiktor. Upaya hukumnya yaitu banding. Jika ada pihak yang tidak menerima putusan ini, dapat mengajukan upaya hukum banding. Yang kedua yaitu putusan first take, yaitu jika pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat. Di sini upaya hukumnya adalah verzet. Verzet ini nanti berkas akan diajukan di pengadilan setempat atau pengadilan tingkat pertama. Dan verzet dilakukan paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan. Untuk cerai gaib, pemberitahuannya yaitu dengan pemberitahuan umum, yaitu amar atau putusan atau petikan putusan ini akan ditempel dalam papan pengumuman atau di mass media sebagaimana seperti pemanggilan saat persidangan. Setelah 14 hari tidak ada upaya hukum, maka putusan dianggap berkekuatan hukum tetap. Putusan berkekuatan hukum tetap.
jelas tidak ada upaya hukum dari tergugat baik atau termohon, baik itu banding ataupun berset tadi ya. Penggugat bisa mengurus akta cerainya ya. Untuk yang sidang di perkara di perceraian di pengadilan negeri, lebih dulu mengambil salinan putusan dan dibawa ke kantor catatan sipil untuk mengurus akta cerainya ya. Tapi kalau untuk yang sidang di pengadilan agama, akta cerai akan dikeluarkan oleh pengadilan agama. Itu tadi pembahasan video dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa silahkan klik tombol lonceng agar Anda memberitahukan pemberitahuan dari kami dan subscribe channel ini untuk dukungan terhadap channel ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan video ini. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.